qasar. Tapi tentu ada perbedaannya ketika nanti dalam perjalanan di sini, Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji yang mana perjalanannya sangat amat jauh, menempuh ribuan kilometer, ya, nanti akan naik pesawat nih Bapak Ibu nih. Mungkin ada yang pertama kali pengalaman naik pesawat, ya, akan tegang pastinya begitu pesawat mau take off, bunyi dulu tuh Bu. Gitu tuh biasanya. Asal ulah kieu dah, jangan gitu, jangan ulahnya. Terbang Bu, pas terbang, wah di situ tuh. Apalagi yang dekat jendela dia akan melihat, ya, miringnya pesawat itu seperti apa. Ada yang pengalaman pertama mungkin nanti ya, sekali-kalinya naik pesawat, mungkin 2 kali dengan pulang. Tapi ada yang berkali-kali. Nah, namun disitulah pentingnya kita belajar fikih. Bagaimana kita toharoh di pesawat, bagaimana juga kita sholat di pesawat, dan kaitan dengan jamak qasar. Ya, kalaupun mungkin materi ini juga sudah pernah oleh Ustaz Marzuki, tapi ini setidaknya untuk menambah wawasan dan juga mungkin nanti ada sedikit simulasinya supaya kita sama-sama bisa melaksanakan. Intinya ini ilmunya sudah disampaikan, tinggal nanti prakteknya jangan nanya-nanya lagi. Kalaupun pastinya nanya mungkin, terutama ya para pembimbing pastinya akan ditanya. Atau kalau pembimbing jauh nanti di pesawat itu sulit Bu. Bisa jadi Pak Haji Sodik nanti sebagai pembimbingnya duduknya di belah mana? Di depan. Ibu-ibu ada di belakang. Ustaz, tolong sampaikan, bimbing bacaannya. Gak bisa di pesawat, temenan gogorowakan. Jadi wayahna itu mah praktek sendiri. Ingat waktu sholat diingetin misalnya, Bapak Ibu sudah masuk waktu sholat oleh pilot atau oleh tim kloter. Pas waktu sholat kumaha tuh ya niatnya, jangan begitu lagi. Pantos diajarkan ke Ustaz Auladi gitu. Jangan sampai ibu bapak masih bertanya-tanya. Ya. Jadi betul-betul ilmu yang didapatkan bisa diserap, diingat-ingat, nanti di pesawat dipraktekkan. Waktu kemarin 2024 ya saya berangkat itu kena waktu sholat tuh betul. Berangkat kena, pulang kena. Ya, berangkat kena waktu sholat, pulang juga kena waktu sholat. Kalau nggak salah waktu itu take off-nya jam 11 ya. Jam 11, jadi kena zuhur di jalan, asar di jalan, pas pulang juga sama kena waktu sholat juga. Jadi di situ penting buat kita dipelajari ilmu ini. Mudah-mudahan dengan begini kita bisa mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Artinya jangan sampai ibadah haji mah ibadah haji tapi sholat ente. Saya tak gitu. Ente tuh. Hari rukun agamanya, rukun Islamnya dilaksanakan yang kelima, tapi rukun Islam yang kedua sebagai fondasi justru tidak dilaksanakan. Iya Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, hari ini Ahad 15 Desember ya, bertepatan 13 Jumadal Akhirah. Sekitar 75 hari lagi menuju Ramadan. Idul Fitrinya 105 hari lagi. 105 hari ini Ahad, berarti Senin besok 104, Selasa 103, Rabu 102, Kamis 101, Jumat 100 hari lagi Idul Fitri. Jadi kalau ibu bapak mau bikin status kayak poe Jumat, status WA 100 hari menuju Idul Fitri, kayak nu ngawaler puasa kencan. Tapi ibu bapak perlu ingat ya, dengan kita ngitung hari gitu tiba-tiba keberangkatan aja ke tanah suci begitu. Karena jarak dari habis puasa Ramadan, Lebaran, Idul Fitri nggak lama terus siap-siap berangkat. Kan Lebaran Syawal, Dzulqa'dah, ya Dzulqa'dah udah pemberangkatan. Ya saya sudah mulai ada beberapa wilayah yang berangkat. Gak tahu Kota Bogor nanti berangkatnya tanggal berapanya. Yang jelas kemungkinan Dzulqa'dah, nggak mungkin Dzulhijjah. Pasti di bulan Dzulqa'dah. Habis Syawal, Habib ketemu Habib mungkin tanggal berapa, apa pertengahan atau akhir atau
ilmunya betul-betul dimantepin. Hadir di sini jangan formalitas doang, karena ngisi absen, kudu bener-bener diserap ilmunya supaya nanti dipraktekkan. Jangan lagi nanya-nanya kumaha teh. Nah, itu yang kata Ustaz Marzuki bilang cabarho. Oh, cabarho begitu bubar, bohong. Malah cabarho can bubar, dia geus bohong. Jadi makanya hadir di sini, ayo niatkan supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, beberapa materinya. Lalu ada wudhu minimalis. Ada wudhu minimalis, wudhu darurat. Ya, ada tayamum nanti di dalam pesawat. Kalau di tanah suci mah nggak usah tayamum, kunaon cai loba kayak di hotel, waduh melimpah. Di hotel Madinah, hotel Mekah tuh cai mah seueur. Gak usah pakai takut, ayah cai itu ditunjukkan garing. Orang Arab mah pinter, disuling air laut menjadi air pump, pinter. Terus batasan aurat kaitan dengan wudhunya nanti. Tata cara sholat di pesawat gimana sih Ustaz sholat di pesawat? Tata cara sholat jamak dan kosong. Ini beberapa referensi yang saya pakai. Mungkin sudah bisa ya oleh Ustaz Rian ke WA ya, bisa dilihat oleh ibu bapak sekalian. Yang pertama, toharoh dan ibadah dalam perjalanan. Perjalanan jauh itu disebut safar. As-safar. Orangnya yang melakukan perjalanan jauh disebut musafir. Ini ke Mekah, ke Madinah itu safar. Ibu bapak akan melakukan safar. Jauh banget, menembus samudra, menembus benua, naik pesawat, luar biasa. Ibu bapak maka akan bergelar al-musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Perjalanan yang paling harus diperjuangkan dan diusahakan adalah perjalanan ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini kata Nabi, la tusyaddur rihal illa ala salasati masajid au kama qala. Tidak ditekankan, tidak diupayakan dengan upaya yang maksimal untuk perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi, dan Masjidil Aqsa di tepi barat Palestina yang sekarang sedang dijajah. Ya. Paling nggak kalau nggak bisa ke Masjidil Aqsa karena ada Israel di situ, paling nggak 2 masjid lah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lagi pula untuk ibadah haji, paketnya Bapak Ibu dari pemerintah adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu 3 masjid ini. Dan ini maksudnya kapanpun Bapak Ibu ada rezeki, pengen umroh, pengen jalan-jalan, jangan kemana-mana, ketiga masjid itu. Ini mau jalan-jalan ke Eropa, ya bayar boga duit mah. Ada di papatahan ngomongna, Ustaz emang duit saha? Nah gitu. Tapi ke Mekah jangan dilongok. Haji ente, umroh bujeng-bujeng. Coba di sini kita 3 masjid ini upayakan. Unai rezeki mah tamasyanya ke situ. Ya. Ini mah ke Bali. Ya. Alhamdulillah di Bali di Bali Trok. Keteng asri itu situ. Ya. Gitu ya Bu. Jadi 3 masjid ini. Itu upayakan. Kalau bisa ada rezeki, mudah-mudahan ada rezeki tiap tahun. Karena kan haji nanti tahun depan kan itu deui umroh. Gitu ya. Kan itu deui umroh setiap tahun, mudah-mudahan ada rezekinya. Meskipun dalam perjalanan, ibadah yang paling utama dalam Islam itu ibadah apa? Sholat. Wajib gak? Tetap wajib, tidak ada alasan. Karena perjalanan misalnya halak, gugur, genah amat. Ya, sholat tetap wajib, tidak gugur. Nah, dan juga prolognya sholat yaitu toharoh. Namun dalam pelaksanaannya, karena perjalanan itu mengandung kesulitan, banyak kesulitan nggak dalam perjalanan, banyak, ada capeknya, ada tempatnya yang tidak bersih, sulit akses air di perjalanan, banyaknya juga kendala-kendala lain, masyakoh, maka sholat dan toharohnya pakai sistem rukhsah. Apa rukhsah? Dispensasi. Apa itu dispensasi? Keringanan. Ya, jadi keringanan, tidak
tidak dengan cara yang normal, tapi dengan cara rukhsah. Karena Bapak Ibu sedang dalam perjalanan. Dalam praktiknya, nah ketika di perjalanan tadi, terkadang jemaah dihadapkan kepada perbedaan pendapat, ya, terutama perbedaan madhab yang perlu mendapat bimbingan. Kita ini rata-rata di Indonesia madhab Syafi'i, ya, di Al-Ghazali dengan resmi kita madhabnya Syafi'i. Tapi mungkin di Arab Saudi sana ketika ke sana beda ketemunya, Pak. Di sana itu madhab resmi negara Arab Saudi adalah Hanbali, ya. Sehingga ada beberapa bagian wudu yang beda. Ada beberapa batal wudunya yang beda dengan kita. Ya, misalnya kalau di kita di mazhab Syafi'i wudu itu cukup mengusap bagian kepala nih. Cukup noelkeun cai weh kana panangan sakedik kita. Basahi tangan, kieu hungkul, cukup. Gini doang cukup. Bahkan dengan satu jari sah. Celupkeun panangan karena basahkan tangan jari kita dengan air, kieu hungkul. Nu si daya bukan we Ustaz. Kieu hungkul. Sah. Kalau di Hanbali atau di Hanafi begini, harus seluruh kepala. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Itu perbedaan pendapat begitu. Batal wudunya juga berbeda. Ari di Syafi'i katoel jeung istri batal, kecoel perempuan yang bukan mahramnya batal. Tapi kalau di Hanbali atau di Hanafi katoel gitu hukumnya batal. Jadi disitulah yang membuat kita kumaha tuh Ustaz dia nganggo nu mana. Nanti kita bahas. Maka perlu bimbingan dari para pembimbing. Mengadopsi, nah ini pindah madhab sementara menjadi alternatif. Ulah kekeh ketika tawaf, Bapak Ibu ketika tawaf kekeh hanya nganggo madhab Syafi'i. Nih tawaf kan di sini nih, di Ka'bah nih, ya. Tawaf. Tawafnya Ka'bah kemarin masih ingat sebelah mana? Kiri kan, ya. Itu jangan dikira tawaf dengan kurang hungkul seueun. Ibu bapak bisa lihat tayangan siaran langsung Haramain Live. Itu yang ya Allah yang tawaf tiap hari gak putus-putus. Kecuali waktu sholat doang, itu pun yang ngaliung di situ loba seueun. Jadi ketika tawaf pada desek, ya. Ibu-ibu mungkin pakai baju yang rapet, ya, ininya ketutup semua. Bapak-bapak pakai kain ihram. Ininya terbuka, tangan terbuka. Kesenggol ibu-ibu Turki. Mana kesenggol eta mah yang nyenggol ibu eta. Alasan eta mah. Yang nyenggol eta. Morak deh. Katinggalin nang morak, pas inget ini. Nyenggol, batal. Namun bapak kekeh di madhab Syafi'i, repot kudu kacai heula. Kalau ke toilet jauh, tapi kalau wudu, kemarin itu saya lihat di pinggiran, tapi saya belum mengakses ke situ karena alhamdulillah nggak batal saya. Itu di pinggiran Masjidil Haram, di bagian pojok-pojoknya ada tempat wudu, tapi nggak banyak. Jadi kalau mau ke toilet yang sebenarnya keluar masjid. Begitu keluar padat orang balik deui, di babaturan kamarana tuh repot. Maka pindah madhab dulu sementara, pakai madhab Hanafi. Itu alternatif. Jadi perlu diingat, jangan kekeh dalam hal ini karena kita lagi di tanah orang, di negeri orang. Ya madhab Syafi'i bukan nggak dipakai untuk sholat, yang lain-lain biasa kita pakai. Tapi untuk wudhu ketika tawaf kan harus punya wudhu. Maka kita jangan kekeh di madhab Syafi'i. Kalau kesenggol nanti urusannya batal, repot. Pindah madhab sementara yang membolehkan apa? Ketowel tidak batal. Gitu. Tapi wudhunya harus pakai wudhu madhab Hanafi itu, yaitu seluruh kepala diusap seluruhnya. Ini belakang ke depan lagi. Pas wudhunya. Jadi pas kita udah sambil ada niatnya, nanti setelah itu kita tinggal jalan tawaf aman. Katowel sabaraha kali oke, tidak akan batal. Ya, ini penting nih. Alternatifnya harus pindah madhab sementara. Nah, kunci suksesnya apa? Haji dan umroh ini taat dan patuh kepada pembimbing. Jangan debat sama para pembimbing.
Ya, baik pembimbing yang nemenin kita dari Indonesia, nanti di sini ada Pak Haji Sodik, sampai pembimbing dari sana, baik dari pihak kloter maupun dari timnya Kiai Muhammad. Jangan banyak protes. Ustaz, dalam kitab yang saya pernah baca, siapa ngajakan debat? Nurut weh. Udah ngerti gitu ya. Kalau memang ada perbedaan pendapat dengan Ustaz, nurut Ustaz ini. Siap. Gimana Ustaz? Begini caranya. Siap Ustaz, laksanakan. Udah. Kan di tanah suci nggak boleh debat. Ingat tuh, Bapak Ibu, di tanah suci dari sekarang tanamkan di pikiran kita, di mindset, hati-hati, jangan debat. Kalau mau diskusi baik-baik, tapi jangan pernah sambil mata melotot, tangan nunjuk-nunjuk, sambil mukanya berem, bangetan jadi berem, acukna hideung, terus sambil runtunan nongol, cepot aku eta mah. Ya berkieu kamu ya Ustadz ini keliru, kita Ustadz salah. Ya tadi Mekah kikiwan coba, tangan nunjukin. Padahal lamun batur kita kalau begini itu sebenarnya yang salah Ustadznya cuma salah satu, dianya salah empat, dia opat kemarin lagi. Jadi Bapak Ibu kalau menarik nunjuk sekalian di mana gitu. Gitu ya. Jadi nurut sama pembimbing. Jangan banyak protes. Kan sudah ikut KBIH. Kalau Bapak Ibu mau sendiri kayak gitu mah jadi jemaah mandiri weh. Sudah ikut KBIH wayahna nurut. Ikut insya Allah. Pengalaman semua. Pak Haji Sodik bareng sama saya 2019. Ustadz Muhammad sudah berapa kali di sana. Ya tentu saja santri-santrinya udah ngerti semua. Gampang. Para tim kloter udah dilatih oleh Kementerian Agama. Tinggal gerak, tinggal nuturkeun. Kudu dieueuh. Fahim tuh? Mau ditanya fahim tuh jawabnya fahimna. Fahim tuh bahasa Arab. Do you understand? Fahim tuh? Kurang kompak. Fahim tuh? Fahim tuh? Wayah tuh? Wudu sempurna sekarang kita lihat. Wudu sempurna. Dia yang sempurna wudunya nih ya. Pertama baca basmalah tentu saja. Ini wudu normal kita. Nanti di hotel, ibu di hotel tadi saya bilang cai loh Pak, cai seur, tidak perlu khawatir nggak ada air. Pernah kejadian 2019 itu di Mekah yang nggak ada bukannya air, listrik sempat mati hotel. Ya sempat mati listrik hotel. Tapi air mah ngocor terus. Karena itu tanah kering tapi luar biasa, masya Allah. Itulah pintarnya tadi orang Arab. Jadi air nggak usah khawatir, ada di masjid penuh, loba cai di toiletnya tinggal kita wudhu. Baca basmalah dulu sebelum wudhu. Kalau memang di kamar mandi, basmalahnya cukup di dalam hati. Basuh 2 telapak tangan 3 kali. Ya, sambil bayangkan dosa tangan hilang. No, dosa tangan, coel, colak, colek. Tadi genggol orang Turki pada hayang ya tambah gitu. Itu ingat di situ istighfar, astagfirullahaladzim, tangan. Terus berkumur-kumur, kumur-kumur itu ibu bapak hadirin rahimakumullah, bukan begini. Kadang-kadang kumur-kumur ngerti hukum. Kumur-kumur lain eta. Bukan. Kumur-kumur mah tampung air di tangan, masukin ke mulut. Oh, kocok. Buang gitu. Ini mau gini doang. Tidak kumur-kumur berarti. Meskipun itu sunnah kumur-kumur. Anehnya giliran makan nasi padang, makanya nasi padangnya enaknya di Pajajaran pagi sore, atau yang seberangnya yang dekat Idhi Payakum buah. Itu masya Allah makan pakai tangan, wah terus udah gitu minum air teh yang rasa pandan teh ya. Begitu minum dikocok di mulut, ditelek. Ya cina mahal. Hari giliran wudu, kumur-kumur enggak cuma gini doang. Nggak dapat pahala sunnah kumur-kumurnya. Jadi masukin air tampung di tangan, masukin ke mulut, kocok, buang. Tadi ada bahasa Sunda disebut kekemuk. Ya harus dikocok, buang.
sambil niatkan dosa mulut hilang. Apa dosa mulut? Oh, lupa dulu. Gibah, fitnah, caci maki dan sebagainya. Tapi tentu saja di situ harus benar tadi ngocok-ngocoknya mulutnya putar keluarkan. Ya. Tapi kalau di bulan Ramadan nanti nih siang hari hindari kumur-kumur. Kenapa? Takutnya kumur-kumurnya 3 kali, keluar tangan sekali. Kita 2 kali kemana? Betul. Yang berikutnya, memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung 3 kali, namanya istinsyaq dan istinsar. Masukin, keluarin air. Jadi tampung lagi tampung air di tangan. Ibu bapak tampung air di tangan, hirup, lebih keperes kali ya, sampai terasa perih di sini. Itu namanya istinsyaq. Setelah itu keluarkan, itu istinsar. Ya, itu sunnah begitu. Jadi bukan cuma gini doang. Tidak dapat sunnahnya. Masukin air ke dalam hidung, hirup. Ustaz, begitu diserap hidung, air tekan luar, malah katelek. Nikmati aja. Paling itu ada rasa-rasa manis-manisnya dikit. Ya. Sambil bayangkan dosa hidung hilang. Ustaz, hidung punya dosa? Punya, Bu. Apa dosa hidung? Sombong. Loh, kok sombong? Buktinya orang kalau dipuji yang mekar apanya? Bercokol setan di sini. Jadi jangan cuma gini doang, masukin, keluarin. Terus yang selanjutnya, nah ini yang saya ganti warnanya agak beda. Kalau di Bapak Ibu lebih jelas, di HP juga bisa dilihat. Ini warna kuning, saya kasih warna kuning. Ini mulai wajib tuh. Tadi dari yang atas sampai yang tadi berusaha memasukkan air ke hidung itu sunnah. Baca basmalah, buat telapak tangan, kumur-kumur, masukin, keluarin air, itu sunnah. Mulai wajibnya ini niat di dalam hati, disertai basuhan wajah yang pertama. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asgori fardhu lillahi ta'ala. Nanti ada niat yang diajarkan, ya mungkin nanti juga di sana akan disampaikan, tapi saya sampaikan juga di sini. Ketika tadi ingin pindah madhab dulu, Ustadz ingin pindah madhab dulu tadi ke Hanafi, sarannya kan pas mau tawaf, maka niatnya adalah nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asgori taklidan. Nah, ada kalimatnya tuh, taklidan lil imami Abi Hanifah. Taklidan lil imami Abi Hanifah. Saya tidak cantumkan di sini. Ya, tapi nanti biasanya menjelang waktunya Bapak Ibu ini akan diingatkan di grup. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asgori taklidan, taklid, ya, mengikuti lil imam Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah, fardhu lillahi ta'ala. Itu niat di dalam hati. Ingat Bu, tadi niatnya munculnya di mana? Di hati. Ustaz, bukan yang nawaitul wudu diucapkan, itu sunnah. Ingat, niat itu di dalam. Ustaz, kalau yang nama itu sunnah. Jadi tetap diucapkan. Tapi setelah diucapkan, pas templokan pertama tangan ke muka, basahi tangan, tadi tampung air, pas plok gini nih, nempel air ke muka, ditempelin air pakai tangan, itu langsung muncul niat. Ya, itu niat di dalam hati tadi. Terus membasuh wajah. Bapak Ibu, basuh wajah itu ini seluruh wilayah ini kita. Wajah. Ya. Dari mulai tempat tumbuhnya rambut, di sini Ustaz kemana rambut botak? Pokoknya perkiraannya tak rambut bareto tumbuhnya di mana? Kalau sudah tua mungkin semakin hilang tadi ya. Jadi sampai sini batasnya. Dari mulai tempat tumbuhnya rambut sini sampai bawah sini jenggot. Terus kanan kiri area ini wajah. Mesti kena air, Bu. Tangan ditampung, lampung air, langsung ditempelkan, dikenakan ke muka begini ya. Tapi gak usah kasar-kasar juga. Cukup giwe tata. Ada yang begini dilebarin biar kena semua.
Biar kena semua dilebarin begini, ada yang begini, ada yang di setengahnya dulu, yang gini ke sini, ada yang tinggal sini, ada yang gini. Yang penting jangan diulang di tempat yang sama. Misalnya jangan sampai diulang itu tempat yang sama sampai berkali-kali di sini. Misalnya begini. Nah, itu mustakmal bekas. Jadi satu kali basuhan atau begini ke setengahnya dulu, sampai gigirna kadima. Ya, itu namanya membasuh wajah. Sambil bayangkan dosa wajah hilang. Apa dosa wajah? Cari hayang ditinggali batur, hayang kesohor, hayang populer. Cuci wajah kita. Niatkan tadi benar. Niatnya harus dalam hati. Berbarengan dengan membasuh wajah. Terus yang berikutnya, membasuh dua tangan sampai siku. Nah ini juga penting, siku sampai siku ya, Bapak Ibu ya. Jadi tangan kita sampai sikunya harus kena. Ini gulung. Ini yang namanya baju ini digulung gitu kan. Ulangnya karena acok. Kadang-kadang lebih sayang baju daripada wudhunya. Karena dia sayang baju, akhirnya kan sakit kan. Cuma sampai sini doang setengah begini. Sikunya kena tidak? Tidak sah. Iya tak? Terus mulai di sini dari wudhu dari sini sampai. Kalau bahala orang-orang tua dulu kalau mau wudhu buka baju, ya digantungin dia wudhu supaya benar-benar kena. Itu tangan sampai siku 3 kali juga. Niatkan tadi sambil dosa tangan hilang sampai siku. Apa? Tangan sampai siku dosanya sikut kanan, sikut kiri. Menghalalkan berbagai cara untuk bisa memperoleh apa yang dia cita-citakan. Terus yang berikutnya, mengusap seluruh kepala dari depan ke belakang. Ini yang sunnahnya. Yang wajibnya mengusap sebagian kepala. Di mazhab Syafi'i, kalau tadi ibu tetap di mazhab Syafi'i cukup gini doang. Tapi karena di mazhab Hanafi dari depan ke belakang, ya, ke belakang depan lagi. Ustaz gimana ibu-ibu? Tinggal kerudungnya turunin dikit bu, bisa. Ini ibu basahin tangan masuk, turunin lagi ke sini. Pakai lagi kerudung, beres, aman. Pakai mukena bisa, mukenanya tuh giniin sedikit, ibu ngambil air, giniin tuh, naik, turunin lagi. Supaya tadi wudunya sesuai dengan taklid Imam Hanafi, Abu Hanifah. Lalu mengusap, oh iya sambil tadi mengusap kepala sambil lihat kan dosa kepala hilang. Apa dosa kepala? Gede hulu, masya Allah. Tapi gede hulu nanti. Awi ukuran 10. Imam masih antara ngumpul, abdi nganggo peci, awi ukuran 10. Biasa gitu. Kamu nanti kita imah, tak keanggo. Imam masih antara ngumpul, milih nah gitu. Mengusap kedua telinga ini. Jadi setelah kepala, telinga itu jangan cuma begini saja lagi, jangan kayak ini sunnah ya kalau telinga ya. Jangan kayak tadi hidung atau mulut. Sama begitu juga begini doang. Tapi dipegang jempol di sini, jari telunjuk di sini, puterin dulu dalamnya. Nah, ini naikin langsung ke sini. Kan dicopok. Begitu jadinya di sini. Puterin dulu yang dalam. Set, gini baru ini. Nah, jangan cuma gini doang. Sambil bayangkan dosa telinga hilang. Karena telinga ini anggota tubuh yang tidak ada penutupnya. Tidak bisa nutup diri sendiri. Kalau mata, kalau pengen maksiat tinggal tutup. Mulut, kalau pengen ngomong dosa tinggal tutup. Ya, kalau kuping nggak bisa tutup sendiri. Terus basuh kedua kaki sampai mata kaki. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ini juga membasuh kaki masuk yang wajibnya, karena ingat yang saya garis kuning itu adalah yang wajib ya, di HP lebih jelas warnanya. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ketika membasuh kaki itu, nanti di Masjidil Haram Masjid Nabawi ada tempat wudhu itu yang duduk, jadi lebih enak. Kan kalau diri nih, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan sudah tua sih saya bilang tidak, sudah meninggalkan dunia hitam.
memasuki dunia putih. Tinggal dewe bukan. Itu ketika wudhu suka begini doang. Ya, tidak, harus benar-benar dibasuh seluruhnya, bahkan pakai tangan, bantuan tangan, dicerok gitu. Bahkan seluruh bagian kaki itu harus kena air, lubang-lubangnya. Misal kaki ada lubang, mungkin aja di indung suku, ya, di ibu jari ada lubang bekas penyakit yang elit tuh keongan. Penyakit elit kan? Tinggal dicoba ayah. Ada lubang, itu harus kena air. Terus di belakang tumit tuh sok ayam perpecahan antar suku. Itu juga harus kena air. Iya, harus kena air. Jadi di situ penting agar kita air itu mengalir ke seluruh sampai tumit. Nah kalau diri memang kapok, diri bisa licin atau ini karena toilet Masjidil Haram itu ke bawah, dia kadang suka licin ubinnya. Dan situ akan pada desep-desep, ada orang Turki, orang Pakistan, orang Afghanistan pada wudhu di situ. Ya kita harus sabar, ngantri kamar mandinya luar biasa. Kamar mandinya di Masjidil Haram banyak, tapi ngantrinya subhanallah. Dan jangan kaget, China rada hadet, kamar iya mah hadet, karena masih musim panas. Ya waktu bulan April Mei kemarin tuh panas, April Mei Juni. Nanti mungkin kalau makin maju, mungkin ketemu Januari nanti ibadah haji musim dingin. China panas, jangan kaget pas ibu hurungkan. Itu tuh jadi toiletnya nggak ada ember, ibu tidak ada ember. Di mana ember terakhir? Yang ada selang, langsung nyalahin selang, langsung cok, aduh, gitu. Hati. Jadi langsung pipis yang benar, yang rapi, yang api. Dan tadi sekali lagi bisa duduk, wudhunya ada tempat-tempat yang disiapkan. Nah itu jadi pastikan kedua kaki sampai mata kaki. Jangan asal begini doang, tapi betul-betul kita gosok. Sambil bayangkan dosa kaki hilang. Apa dosa kaki? Melangkah ke tempat-tempat yang dosa, ya. Kemudian tertib sesuai urutan di atas. Jadi jangan sampai berhenti. Misalnya baru wudhu sampai kepala, film sinetron Cinta Yasmin sudah mulai. Apa Ustaz Cinta Yasmin? Ya. Si Romeo dan Yasmin itu ya. Misalnya, saya usah sok nonton ya, nonton tinggal hukum. Itu salah TV lah yang di tengah iman, itu salah TV lah salah sekali. Tertib, jangan sampai begitu baru ini setengah ibu langsung nonton dulu atau ini dulu, jangan dicegat, jangan dijeda, selesaikan semuanya, tidak diputus. Terus yang berikutnya berdoa setelah wudhu dengan mengangkat kedua tangan, menengadahkan kepala sambil menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat ke sana, ya doa. Kemana doa anak? Doa wudhu apa? Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma bilang waj'alni. Terus nah itu pastikan kita baca sambil menengadah. Satu-satunya doa yang di antara doa yang boleh menengadah itu doa saat disuruh. Yang lainnya nanti pasti Arafah boleh menengadah begini, keluar tenda menengadah, sama di tadi habis itu. Bila itu habis sholat jangan menengadah, tukul kieu doa. Kieu ta doa. Jangan kieu, ya Allah Gusti. Kakuping deh, ya. Suaminya tidur di sebelahnya, dia sholat di sampingnya. Ya Allah Gusti pasihan salaki api hidayah Gusti. Sakit salah sih. Jadi di situ menengadah kepalanya pas baca doa habis wudhu ya. Sunnah tuh ya, sangat disunahkan. Ini jadi kalau tadi di HP Bapak Ibu mungkin lebih jelas warnanya. Yang kuning itu yang wajib, selebihnya itu yang sunnah. Sekarang kita lihat wudhu minimalis. Wudhu minimalis darurat. Ini gimana Ustaz wudhu minimalis ini? Yaitu dalam kondisi tertentu, misalnya terbatas air, sulitnya mengakses air, atau sulit mendatangi air karena waktu dan tempat, nggak apa-apa wudhu secara minimalis. Yaitu wudhu minimalis ini dilakukan jika tidak terpenuhi syarat tayamum. Tayamum belum boleh, cai air. Ya, masih memungkinkan menggunakan air seperti misalnya tawaf di tempat sholat yang padat dan lain sebagainya. Dalam prakteknya jemaah bisa memanfaatkan botol spray. Bapak Ibu nanti akan dapat botol
dari Kementerian Kesehatan. Itu insya Allah ya. Botolnya agak gede. Ini gimana ya? Ya agak tebal gitu ya. Ada spraynya. Itu bisa diisi cair jam-jam. Bisa ibu bapak isi dengan air zam-zam. Setiap kali ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi isi. Buat apa? Fungsinya ada spray nyemprot muka. Nyemprot muka. Karena panas. Terutama di Madinah. Madinah itu panasnya menyerang pisan. Sarua di Mekah juga, tapi kalau Mekah itu cenderung bangunan-bangunan nggak terlalu dekat. Di Madinah yang dekat Masjid Nabawi, bangunan dekat itu keluar dari hotel muka kayak di depan knalpot. Bong, masya Allah, buru-buru semprot. Itu semprot nih, kita pakai masker, semprot, jalan beberapa meter, masker udah kering lagi. Makanya bahaya, suka ada yang bibir pecah-pecah. Itu fungsi botol spray itu, kesehatan itu. Dan buat minum, selama di masjid, selama di ini kita haus, tinggal minum. Ya, tapi jangan banyak-banyak minum, bisi hayang papan. Kalau sekalinya pipis keluarnya jauh. Toilet, Ustaz tinggal ke toilet doang, mangga, silakan tetap pengen ke toilet, tapi begitu balik di pintu masjid harus ditutup. Ayo muter lewat mana? Makanya pasti jeloknya deh. Nah, seringkali begitu. Ya, jadi makanya ditahan. Saya kayak misalnya sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat di Masjid Nabawi itu dan Masjid Haram sama. Kalau kita mau sholat Jumat, nih saya kasih tipsnya, yaitu jangan datang jam 11. Terus teka bagian, ya azan tetap sama di sana sekitar setengah 1, jam 1, jam 12, ya jam 12-an. Itu kalau kita mau sholat Jumat jam 9 dan 10 di masjid. Yang masalahnya bukan jam 9 yang datang ke masjidnya, nahan pipisnya. Masya Allah, makanya pipis dulu, store dulu sebelum jam 9. Di hotel bersih terus semuanya, jalan minumnya dikit aja. Paling kalau pakai botol spray tadi semprot aja, tenggorokan dan aus, cerot, aduh aus keneh, cerot. Dan itu Bu, botol spray selain bisa buat minum, nyemprot muka juga buat wudhu darurat. Yaitu gimana wudhu darurat minimalis ini? Hanya mengambil rukunnya saja. Surat Al-Maidah ayat 6. Itu 6 rukun menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama niat, ya bersamaan basuh wajah. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang ketiga mengusap sebagian kepala 1 kali. Yang berikutnya kelima ya mencuci kedua kaki sampai mata kaki 1 kali terlebih. Ini sambil semprot, nggak ada alatnya ya. Jadi misalnya sambil semprot aja udah semprot. Pas pertama kita langsung buka dulu. Ya buka dulu. Serot. Langsung sambil lihat tuh, sambil bantu tangan. Setelah basah nih tangan, buka, bantu tangan usapin dulu. Cukup, ya. Bismillahirrahmanirrahim sambil lihat. Kalau itu dua ribatul hadatil asgori taklidan lil imam Abi Hanifah. Alhamdulillah taala. Usap. Nah, itu dianggap cukup. Atau dibasahin tangan kita. Serot. Pakai 2 tangan nanti setelah itu, ya. Dibasuh. Dianggapnya dibasuh. Sambil lihat. Terus setelah itu yang wajib berikutnya tangan sampai siku. Sama, tangan kiri, tangan kanan dulu kan berarti semprot ke tangan kiri. Basuh. Sambil dibantu juga pakai semprot juga. Seluruhnya. Begitupun yang kiri. Ustaz becek. Takut becek sejadahnya. Saya sarankan bawa kanebo. Tahu kanebo? Nah, buat wadah itu. Kanebo lumayan bermanfaat itu. Kanebo, karena kanebo nanti tinggal dikeringin gampang dia. Nah, itu untuk menjaga supaya karpet Masjidil Haram Masjid Nabawi tidak basah. Terus setelah itu baru kepala mah gampang, tinggal basahin seluruh kepala dari depan ke belakang ke depan. Terus kaki selesai. Ya, kaki semprotin aja sih. Ustaz, kalau kita ke toilet bisa, tadi saya bilang sekali lagi ke toilet, tapi ibu bapak akan menghadapi pintu ditutup gitu. Pintu ditutup. Ke toilet itu nyaris nggak ada di dalam masjid, tidak ada, apalagi Masjid Nabawi. Keluar. Tapi orang askar Arab itu luar biasa, kita keluar dikit, terus sudah masuk waktu jam 10 ditutup, kita kacai lama misalnya, pas balik lagi, ya udah ditutup pintunya, itu tempat saya di situ, kita ngomong ke orang Arab.
dia bilang. Hari. Jalan terus sana jalan. Ya Allah haji. Jangan sih. Nah, jangan begitu juga. Kemarin ada jemaah yang gak sabar. Kurang sia astagfirullahaladzim, Pak. Ayo begitu. Dasar sia Arab tuh. Ayo begitu cuma ya Bapak sabar. Ya. Jadi wudunya udah. Kalau memang tadi ibu kentut, wudunya di situ. Misal kalau pengen pipis tuh nggak ada solusi lagi selain nahan, ya. Kalau memang tetap nggak ketahan, keluar aja udah, cuma siap-siap. Kalau ditutup nggak kebagian lagi di situ. Cari tempat lain. Itu ya. Nah jadi wudu darurat ini dengan. Tapi ibu kalau bisa, kalau nanti di Masjidil Haram, kalau di Masjid Nabawi nggak ada di dalam tempat wudu. Kalau di Masjidil Haram di pinggir bangunan dalam itu, bangunan lantai 1 itu ada tempat wudu dekat air Zam-Zam ada. Bisa. Wudu di situ bisa. Ya. Tapi kalau di Masjid Nabawi tidak ada. Dan itu pun hanya kondisinya kan kalau kita mau sholat Jumat atau kita mau tawaf, ya lagi tawaf nih batal, pas tengah jalan batal, nggak boleh batal. Kalau batal berarti harus wudu lagi. Berarti saya baru pas lagi tawaf kentut, ya Allah gimana nih Ustaz, ibu yang mikir dulu, ditemani nanti oleh salah satu pembimbing atau oleh siapa suaminya sana. Nanti wudu dulu, nanti tinggal nyusul. Tapi hitungannya bukan dihitung dari awal, tinggal melanjutkan. Ya enaknya gitu ya, tinggal melanjutkan. Cuma ada itu, yang lain mah sudah 7 kali, ibu baru 5 kali karena tadi kepake 2 kalinya buat wudu. Ya tinggal sisanya terusin sendiri. Gak apa-apa, lebih cepat banget kalau nggak sama rombongan. Ya, cuma tadi wudunya harus siap-siap dengan kondisi kayak gitu. Toilet atau ke tempat wudu. Tapi untuk pipis, saya tidak lihat di dalam masjid ada toilet, hanya tempat wudu mungkin ada. Ya. Terus itu wudu minimalis. Jadi ini sangat tidak direkomendasikan digunakan dalam kondisi normal. Karena insya Allah air banyak di hotel ada, sebelum masuk masjid di toiletnya ada. Ini mah kalau tadi ibu di dalam masjid, pipis mah enggak, tapi mungkin ketut. Cuma pengen keluar takut tadi tempatnya udah nyaman. Kalau keluar lagi repot, wudu di situ, nggak apa-apa. Ya, ada juga yang beberapa tempat di Masjidil Haram sudut-sudut di lantai 3, lantai 4 itu ada sudut-sudut tempat minum jam-jam, keran-keran gitu. Ada tempat pembuangannya. Nah, ada yang wudu di situ jadi wudu. Sampai pas bagian kaki ya hanya disemprot bisa. Karena nggak mungkin kaki dinaikin ke sini. Ini wudu minimalis. Baik, sekarang tayamum dalam pesawat. Kita lihat dulu ya teorinya, nanti saya praktekkan ini. Duduk dengan tertib di kursi masing-masing, menghadap tegak lurus kursi di depannya. Nah ini nanti ada contohnya ya. Terus pakai yang ini ya, misalnya. Kemudian menempelkan kedua telapak tangan di kursi depan. Baca basmalah ya. Menempelkan kedua telapak tangan di kursi depan, meniup darinya debu kasar berpasir. Walaupun hanya isyarat, niat bersamaan mengusap wajah. Nawaitu tayammum istibahatis shalah lillahi ta'ala. Mengusap wajah 1 kali, menepuk kedua telapak tangan, lalu menempelkan kedua telapak tangan di kursi depan. Sambil dibayangkan begini, sambil dibayangkan. Lalu meniup darinya debu kasar berpasir, walaupun hanya isyarat. Mengusap tangan kanan, lalu tangan kiri sampai siku, menepuk-nepuk kedua telapak tangan. Ini posisi di mana Bapak Ibu? Pesawat. Kalau di bawah di Bandara Soekarno-Hatta atau sudah sampai di Madinah, di Mekah, di Jeddah, itu aman, nggak usah tayamum cair Pak. Ini di pesawat. Ustaz, saya pengen pakai wudu darurat, jangan, karena becek. Atau saya pengen wudunya di toilet sempit. Awas nih, toilet pesawat itu Bapak Ibu yang belum pernah naik pesawat ya, kalau sudah alhamdulillah, itu perlu dicek, bukan perlu cek, perlu dibiasakan. Kita mesti tahu, diedukasi. Ya mungkin nanti di manasik-manasik berikutnya akan disampaikan, terutama manasik kecamatan. Itu masuk pintu toilet ada putar dulu terus masuk. Pas masuk kita kaget, ini mana? Poe kieu, eta teh tutup heula pantu nanti jadi buru. Ini mana lampuna?
Ustaz. Itu dengan geruan, Ustaz, punten eta lampuna teu aya. Aya ibu bareng lampu sudah dia. Sok ibu kalian coba ibu coba tutup. Huruf tabu, mohon huruf. Ya, begitu masuk nyala. Nah, situ air cuma sedikit Bu, paling buat cuci tangan, buat pipis. Nah, pipis di toilet itu begitu kita pipis, cairnya tak air cair. Pencet aja itu flush, sus, kaget suaranya begitu, hilang aja. Nah, dulu nggak bisa di sini. Karena itu di pesawat kita pakai tayamum ketika waktu sholat tiba. Gimana ya ini? Posisinya kira-kira begini, gitu duduk di sini. Ini kursinya benar-benar duduk bener. Garuda atau mungkin kemarin saya Saudi, ya Saudi Airlines. Ya, pas ibu duduk, pas waktu sholat diumumkan oleh pihak kloter atau oleh maskapai diumumkan sudah masuk waktu sholat. Kadang enggak, kemarin sih nggak diumumin. Jadi kita nanya-nanya aja, sampai ke kloternya juga nanya-nanya, baru setelah itu dikabari oleh pramugari. Sudah masuk sholat ya Bapak Ibu ya, kita sudah berada di atas India, kita sudah masuk waktu sholat setempat. Di situ pertama yang kita lakukan, matiin dulu TV-nya. Karena ya TV ya tadi, di hadapan ruang TV Bu. Ya, TV-nya ada program, berbagai macam program. Ada apa, bisa nonton apa segala macam di situ. Ada Quran. Ya. Saya nontonnya hesek, kepencetnya tadi ada Spider-Man aja. Dan berangkat haji nonton Spider-Man coba gue tadi. Tidur episode ya, tarik haji nonton Spider-Man. Pada mana? Nanti ada remote-nya tuh Bu, di bawah, remote-nya pakai kabel. Dia nanti, Ustaz ada diasukin ini hasek, tarikan langsung, nanti bakal begitu dia. Jadi mesti diedukasi nanti di pesawat itu. Nah, udah dimatiin, ibu udah ngambil posisi siap-siap. Ya, kalau dalam hal wudhu tayamum nggak apa, dibuka ininya karena niatnya tayamum. Ya, jadi tidak ada masalah. Ya. Tapi pastikan kalau bisa di sebelah kita adalah orang yang mahram, kalau ada suami, kalau enggak anak, kalau enggak ya apa. Pertama di sini setelah duduk tadi gimana katanya? Menghadap tegak, kursi Bismillah, baca Bismillah, terus apa yang kita lakukan? Menempelkan. Kini ke TV yang tadi aja di situ. Blok. Jangan nanya Ustaz ada debu nggak, ulah nanya itu. Kan itu di pesawat itu Ustaz. Pastinya dia steril dari debu. Kita tidak ada debu. Sementara dalam kitab fikih yang saya baca, bukan dia. Udah ikuti aja. Insya Allah ada. Jadi kan ada pendapat ulama itu debu memang harus tanah. Ada yang bilang debu, ada yang bilang semua benda yang terbuat dari tanah. Kursi terbuat dari tanah, pasti dari bahan-bahan yang berasal dari tanah. Jadi bisa dianggap. Nah ketika itu kita tempelkan blok. Ini saya contohkan dulu, nanti kita praktek bareng-bareng. Jangan langsung kebuka, tiup dulu. Ya, kita tempelkan bloknya, di foto yang cerita lagu ini kita beli. Gitu gini, blok tempel, tiup kalau kita. Ya, atau diginiin supaya debunya hilang. Jangan begini, habis debunya. Jadi cukup ditiup gini, digini atau tiup. Setelah itu kita usap wajah. Begini usapnya. Sekalian. Usap tidak 3 kali kayak wudhu, tidak. Cukup sekali. Sambil baca niat tadi tuh. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Terus dari situ baru dikeprok ulang. Nah, ambil lagi debu di situ, tempel lagi di kursi, jangan di tempat yang salah. Tadi kalau tadi di atas, ibu ambil di bawah atau begini boleh, nggak apa-apa gini. Terus tambah tiup lagi. Nah, mulai di sini di tangan. Gimana tangan? Tangan kanan dulu. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Bagian atas usap pakai yang sebelah kiri jarinya. Nanti yang bagian bawahnya pakai yang sebelah kiri yang telapaknya. Jadi begini. Lihat ini. Ya, ke bawah pelan-pelan usap. Jempolnya nggak usah ikutan, nanti ada bagian ini. Gini ke bawah ke siku, langsung muter. Gini.
pakai telapak sekarang. Sini terus sampai mendekati jempol, jempol yang kena, jempol ketemu jempol. Yang kiri juga sama. Gini, kita gini ya, tuh. Ya, beginiin turun sampai siku, set. Lalu ke bawah pakai telapak. Sampai ke sini, lalu ke sini. Selesai. Udah bisa sholat. Paham? Paham tuh?